uang yang kita terima di luar siklus, gaji ya seperti THR, ada 4 alokasi dana yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah untuk melunasi hutang dan cicilan jika ada, kemudian menyisihkan paling tidak 20% untuk tabungan dan investasi, kemudian belanja kebutuhan pokok untuk hari raya, serta belanja kebutuhan tambahan untuk hari raya seperti baju baru dan sebagainya. Edukasi-edukasi seperti itu yang memang harus kita terus sampaikan kepada masyarakat Indonesia atau investor untuk bijak dalam menyikapi gaji ke-13 yang memang biasanya didapatkan ketika menjelang hari raya Lebaran. Baik, apakah ini kembali lagi tergantung pada rasio usia setiap nasabah? Betul, betul. Rasio usia setiap nasabah atau investor akan berbeda masing-masing karena itu akan menentukan risiko dan tujuan investasinya. Baik, bagaimana untuk usia 25 tahun ke atas? Usia 25 tahun ke atas ya memang masih baru mulai memasuki masa-masa produktif, paling tidak 20% itu disisihkan untuk menabung dan investasi. Di usia muda terkadang, belum memikirkan tentang investasi untuk pensiun dan asuransi kesehatan atau jiwa. Namun sebenarnya biaya untuk kedua hal tersebut itu semakin murah ketika kita masih muda. Selain itu yang harus diwaspadai juga adalah di awal usia memegang, uang pribadi seperti di usia 25 tahun, itu memang cenderung untuk lebih banyak spending. Untuk berinvestasi harus diperhatikan 2 hal, yaitu tujuan dari investasi dan risiko dari, investor. Di Standard Chartered kami melihat ada 3 stages untuk mengalokasikan uang untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Yang pertama, itu adalah kita melihat jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Tahap yang kedua itu adalah masa depan atau besok, rentang waktu usia investasi adalah 1 sampai 5 tahun, dan kemudian selamanya untuk kepentingan atau tujuan lebih dari 5 tahun. Sekarang atau now adalah bagaimana kita memastikan kebutuhan sekarang atau jangka pendek dapat terpenuhi dan menabung untuk emergency. Fokusnya adalah likuiditas. Tahap yang kedua tomorrow atau untuk investasi masa depan kita untuk memastikan bahwa kebutuhan kita terpenuhi untuk jangka panjang termasuk aspirasi keuangan kita. Seperti misalnya rencana pensiun, properti dan pendidikan. Terakhir adalah investasi untuk selamanya atau untuk generasi berikutnya atau istilahnya adalah wealth transfer. Baik, Ibu Meru, ini menarik sekali karena kalau kita lihat di generasi 25 tahun ke atas ini yang mungkin sedang mencoba untuk investasi, tadi Anda katakan 20% ini alokasi rasionya yang mungkin harus diperhatikan oleh investor begitu. Tapi untuk investasi jangka pendek sendiri, kira-kira instrumen investasi apa yang paling tepat saat ini menimbang situasi yang berada di global dan juga domestik? Oke. Jika kita melihat kondisi di mana tingkat suku bunga mengalami peningkatan seperti sekarang ini, kami melihat investasi pendapatan tetap menjadi pilihan dari kebanyakan para investor. Namun kembali lagi kita harus sesuaikan dengan risiko dan tujuan investasi melalui pendekatan portfolio. Misalnya, nasabah konservatif yang risikonya memang rendah terhadap investasi bisa mengalokasikan 100% di uang kas. Nasabah yang moderate bisa mengalokasikan sekitar 50% di investasi pendapatan tetap, 35% di saham, dan uang kas 15%. Sedangkan untuk nasabah yang agresif, itu bisa mengalokasikan kepada saham misalnya 80%, pendapatan tetap misalnya sekitar 15%, dan sisanya di dalam kas. Nah, jadi memang beragam sekali ya investasi-investasi seperti reksadana, obligasi, kemudian ada falas, ditambah juga perlunya kita mengalokasikan investasi untuk asuransi sebagai proteksi untuk menjamin atau untuk memastikan bahwa tujuan investasi kita bisa tercapai. Nah, pada dasarnya ada 5 prinsip dalam wealth management. Yang pertama adalah disiplin dalam hal rencana investasi. Seberapa teratur dalam berinvestasi dan disiplin dalam memantau dan meninjau portfolio investor. Yang kedua adalah diversifikasi, artinya penting untuk selalu mengelola dan mengurangi risiko dan rutin untuk melakukan portfolio review. Yang ketiga adalah time in the market. Berbeda dengan timing the market, ini adalah time in the market. Artinya kita tidak menebak-nebak kapan pasar itu akan berada pada titik terendah atau tertinggi, tapi lebih ke tujuan kita investasi adalah jangka menengah atau jangka panjang.
Kemudian yang keempat adalah imbal hasil dan risiko. Kita harus memahami risiko dari investasi kita dan melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Yang terakhir adalah proteksi, bersiap untuk hal-hal yang tidak terduga atau emergency. Baru tadi Pak Wang sampaikan safe haven ini cukup menarik untuk berinvestasi di hari raya Lebaran ini. Tapi bagaimana dengan investasi falas ataupun indeks forex? Apakah juga menarik atau justru memang lebih baik untuk melirik ke investasi emas ataupun pasar saham? Oke, makasih Mbak Anneke. Jadi kalau untuk, saya akan bahas pasar saham dulu ya. Jadi untuk jangka panjang pasar saham masih menarik karena perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan kami melihat di semester 1 tahun 2023 akan berkisar di 5,1% year on year, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal keempat di tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi di level 5%. Hal ini terlihat juga karena adanya perbaikan dari permintaan domestik dan juga masih menguatnya ekspor kita. Jadi mungkin memang sekarang saat yang tepat kalau memang ada ekstra dana gitu ya untuk bisa menyisihkan, dilihat dari kebutuhannya, bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, berapa banyak yang bisa dialokasikan untuk saham, berapa banyak yang bisa dialokasikan untuk pendapatan tetap, investasi pendapatan tetap. Untuk falas sebenarnya kalau kita lihat rupiah kita sudah menguat ya Mbak Anneke, jadi artinya adalah kalau jika memang ada kebutuhan di falas, misalnya untuk pendidikan anak atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan lain, sebenarnya bisa melakukan yang namanya salah satu basic 101 investment, yaitu adalah dollar cost averaging atau membeli tidak dengan melihat atau menebak-nebak ketika level itu rendah atau level itu tertinggi. Jadi memang jika memang kita ada kebutuhan, kita bisa sedikit-sedikit beli seperti itu. Baik, kalau kita melihat dinamika global saat ini masih ada potensi The Fed ini akan kembali hawkish. Apakah ini artinya untuk aset pendapatan tetap jangka pendek ini akan diburu oleh investor? Oke, peningkatan tingkat suku bunga The Fed itu memang terlihat dampaknya lebih kepada investasi pendapatan tetap berdurasi pendek. Namun tidak berarti investasi pendapatan tetap berdurasi panjang sepi atau tidak diburu oleh para investor. Jadi memang kalau kita melihat di Indonesia ini, investor kita juga sudah mengalami naik turunnya gejolak ekonomi gitu ya Mbak ya, sehingga mereka bisa melihat dan menyikapi lebih bijak dalam melihat pergerakan market. Dan kalau kita lihat tidak serta-merta bahwa semua investor itu berpindah ke investasi berpendapatan investasi pendapatan tetap yang berdurasi pendek, tapi juga kami melihat ada beberapa investor yang memang punya fokus untuk masuk ke dalam yang berdurasi panjang, sehingga kalau kita lihat walaupun dampaknya lebih terasa kepada yang berdurasi pendek, tapi juga ada minatnya ke situ. Jadi memang kembali lagi kepada tujuan investasi investor yang berbeda-beda.